Mu Chen menatap dingin gadis cantik di dekatnya. Yang terakhir ini saat ini memegang pedang perak saat bibirnya terangkat sedikit. Kemudian, dia mengarahkan senyum ke arah Mu Chen. Terima kasih telah membantuku menemukan teratai roh surgawi. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Itu tidak akan mudah jika kamu ingin mendapatkan teratai roh surgawi. Mata indah Su Ling'er juga memiliki tatapan dingin. Dia memiliki dendam dengan Su Qingqing untuk waktu yang lama. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dendam yang dia miliki dengan Mu Chen. Oleh karena itu, dia berhenti menghalangi Mu Chen dan sebaliknya, menjawab dengan dingin ke arah Su Qingqing. Itu bukan keputusanmu. Bibir Su Qingqing melengkung dan dia melambaikan tangannya. Pergi. Setelah kata-kata ini bergema, selusin orang benar-benar bergegas dari belakang. Setiap orang memiliki aura yang kuat. Jelas bahwa Su Qingqing cukup siap untuk merebut teratai roh surgawi. Seleret desir. Su Qingqing membawa selusin sosok dan bergegas langsung menuju lokasi teratai roh surgawi. Begitu yang lain memperhatikan aura yang mengancam dari orang-orang ini, mereka buru-buru menghindarinya. HMPH. Su Ling'er mendengus dan juga melambaikan tangannya. Sekelompok individu juga muncul dari belakangnya. Kemudian, dia membawa orang-orang ini dan berusaha mencegat kelompok Su Qingqing. Karena ini, kedua kelompok terjerat satu sama lain dan fluktuasi energi spiritual yang hebat meletus keluar. Perkelahian brutal akan segera dimulai. Pada saat ini, pedang perak yang berisi fluktuasi energi spiritual yang tajam terbang lurus seperti kilat menuju cambuk merah. Kemudian, pedang Su Qingqing berkedut sedikit dan sinar pedang terbang melewati cambuk panjang. Itu langsung menuju ke arah dada Su Ling'er. Melihat serangan ganas dari Su Qingqing ini, mata Su Ling'er dipenuhi amarah. Jari rampingnya menyodok udara sedikit dan energi spiritual merah menyala meledak dan menghentikan sinar pedang. Su Qingqing, kekuatan kami sangat mirip satu sama lain. Itu tidak akan mudah jika kamu ingin istirahat melewati aku untuk mendapatkan teratai roh surgawi. Su Ling'er berkata dengan dingin. Dia selalu membenci Su Qingqing. Oleh karena itu, bahkan jika dia sendiri gagal mendapatkan teratai roh surgawi, dia tidak akan membiarkannya berakhir di tangan Su Qingqing. Oi, kamu kenapa? Mendengar ini, Su Qingqing tersenyum aneh. Matanya tiba-tiba berubah dingin dan dia mencengkeram pedang peraknya dengan erat. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Intensitas energi spiritual telah mencapai fase akhir level Rongtian. Kamu majulah. Melihat ini, ekspresi Su Ling'er sedikit berubah. Baru saja sebelumnya, dia dan Su Qingqing sangat dekat untuk mencapai fase akhir level Rongtian. Namun, dia belum berhasil menerobos. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Qingqing akan benar-benar membuat terobosan di depannya. HMPH. Karena aku tahu kamu akan menghalangi aku, bukankah aku harus siap berurusan dengan kamu? Su Qingqing tersenyum lembut, namun, matanya tetap dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang perak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang perak meluas secara eksponensial ketika angin melonjak dan membentuk menjadi pedang perak besar. Aura pedang yang ganas mengalir melalui langit ke arahnya. Brazy Blade. Su Qingqing berteriak keras. Sebagai tanggapan, pedang perak besar itu bergidik sesaat sebelum menerjang langit menuju Su Ling'er. Melihat ini, Su Ling'er tidak berani bertindak lambat. Tangannya gemetar dan cambuk merah muncul dengan cahaya merah yang luar biasa. Piton api besar tampaknya muncul di cambuk dan membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan kuat meletus ketika pedang besar menebas cambuk merah. Namun, wajah Su Ling'er langsung memucat. Cambuk merahnya juga berubah sedikit redup dan jelas sudah rusak. Pada saat ini, Su Ling'er mengertakkan gigi dan dengan cepat meletakkan cambuk merah saat dia dengan cepat mundur. Melihat mundurnya Su Ling'er, sebuah cemoohan muncul di wajah Su Qingqing. Gelombang besar energi spiritual tiba-tiba muncul dari belakang Su Ling'er. Bayangan besar itu langsung menyelimuti Su Ling'er, yang memiliki ekspresi pucat. Mempertimbangkan ukuran gelombang energi spiritual ini, bahkan Su Ling'er akan terluka parah jika dia terkena dampaknya.
Namun, gelombang energi spiritual terlalu lebar. Mustahil bagi Su Ling'er untuk menghindarinya. Wajahnya menjadi pucat saat dia mengerti bahwa Su Qingqing telah menyudutkannya ke arah ini. Wanita jahanam! Su Ling'er mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Dia hanya bisa menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya saat dia menyaksikan tanpa daya ketika gelombang energi spiritual menyelimutinya. Tetapi tepat ketika Su Ling'er menyaksikan dengan putus asa pada gelombang energi spiritual, suara wiu-wiu usus bergema dan sosok bergegas. Orang ini mengulurkan tangannya dan memegang pinggang gadis itu saat dia memaksanya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, energi spiritual hitam gelap meletus. Di permukaan energi spiritual, nyala api hitam tiba-tiba muncul. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini langsung mengejutkan Su Ling'er. Dia memalingkan matanya dengan cepat dan memperhatikan wajah tampan Mu Chen. Kemudian, dia secara naluriah berjuang keras melawannya. "Jika kamu tidak ingin mati, maka berhentilah bergerak!" teriak Mu Chen. Meskipun ada cekcok antara Mu Chen dan Su Ling'er, dia tidak bisa hanya menonton saat dia dipojokkan oleh gelombang energi spiritual besar. Selain itu, Su Ling'er tidak jahat dan tidak seperti Su Qingqing. Paling tidak, dia tidak akan sekejam Su Qingqing. Sesaat kemudian, Su Ling'er pulih dan nurut saja. Dia memperhatikan ketika gelombang energi spiritual bergegas dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, dia memegang leher Mu Chen saat tubuhnya meringkuk ke lengan Mu Chen. Gelombang berat melonjak dan tubuh Mu Chen dipukul oleh pukulan berat. Namun, dia menggertakkan giginya dan api hitam muncul ketika menguapkan gelombang energi spiritual yang mendekati tubuhnya. Kemudian, dengan tangisan teredam, tubuhnya berubah menjadi cahaya emas hitam dengan api hitam dan dia langsung menuju gelombang besar. Energi spiritual emas hitam secara bertahap memudar. Namun, Mu Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun, dampak gelombang energi spiritual itu terlalu berat. Meskipun dia memiliki api siluman Jiuyu dan membakar sebagian besar energi spiritual yang menabraknya, itu masih membuat darahnya bergetar di dalam tubuhnya. Gelombang rasa sakit juga muncul dari permukaan tubuhnya. Namun, ekspresi Mu Chen tetap tenang saat dia melepaskan gadis itu dari lengannya. Lalu, dia berkata, "Aku sudah membantumu kali ini. Jadi pertimbangkanlah masalah yang belum selesai sebelumnya." "Kamu..." Su Ling'er mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi begitu dia melihat memar pada Mu Chen, dia menelan kembali kata-kata ini. Dia tahu seberapa berat gelombang energi spiritual itu. Karena dia dilindungi sebelumnya, dia tidak mengalami cedera. Tapi untuk Mu Chen, dia telah mengalami pukulan berat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Su Ling'er ragu-ragu sejenak sebelum dia merendahkan suaranya dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Namun, pandangannya tetap tertuju pada teratai roh surgawi yang secara bertahap muncul dari gelombang besar. Pada saat ini, banyak individu yang bergegas dari segala arah. "Ayo bekerja sama." Mu Chen memandang Su Ling'er dan berkata, "Aku akan membantu kamu menghalangi Su Qingqing. Kamu akan pergi merebut teratai roh surgawi. Lalu, nanti kita akan membaginya, oke?" Tujuannya jelas tidak mudah. Jika dia mencoba untuk merebut teratai roh surgawi, kemungkinan dia akan menjadi target oleh semua orang di dekatnya. Namun, Su Ling'er berbeda. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Apalagi dia cukup cantik. Terhadap gadis cantik seperti itu, sebagian besar orang akan berkorban untuk melindunginya. Oleh karena itu, ini akan memberi Su Ling'er kesempatan untuk merebut teratai roh surgawi. Ditambah dengan fakta bahwa Su Ling'er memiliki beberapa pembantu, itu akan membantu mencegah beberapa masalah baginya. Mendengar ini, Su Ling'er ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk. Karena Su Qingqing telah menerobos ke fase akhir level Rongtian, kekuatannya berada di luar kemampuannya. Karena itu, tidak mudah baginya untuk menghalangi Su Qingqing. "Hehe, ada pahlawan kesiangan. Su Ling'er, kau benar-benar sangat karismatik dan menawan." Dari dekat, Su Qingqing menyaksikan Mu Chen menyelamatkan Su Ling'er dan ekspresinya langsung berubah dingin.
Dia mengertakkan gigi dan mencibir pada Suling Er. Juga, kamu yang bernama Mo Chen. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak terlibat dengan urusan orang lain. Seorang siswa baru belaka tidak memiliki hak untuk bertindak seperti pahlawan. Su Qingqing berteriak mengejek ke arah Mo Chen. Jangan pedulikan orang itu. Mo Chen menjawab dengan samar. Dia segera melambaikan tangannya ke arah Suling Er. Setelah yang terakhir menyadari hal ini, dia segera mengangguk dan bergegas menuju teratai roh surgawi. Melihat ini, ekspresi Su Qingqing membeku. Dia segera bergegas, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Mo Chen muncul di depannya. Seorang siswa baru di fase awal level Rongtian benar-benar berani menghalangi aku. Kamu pikir kamu siapa? Melihat Mo Chen muncul di depannya, wajah Su Qingqing dipenuhi amarah dan kesombongan. Sementara dia berbicara dengan kejam ke arah Mo Chen, pedangnya diacungkan ke atas. Pedang perak di tangannya langsung meletus dan banyak balok pedang meledak ke daerah vital Mo Chen. Sebagai tanggapan, energi spiritual emas hitam melonjak keluar dari tubuh Mo Chen. Dia menjentikkan jari-jarinya dan beberapa energi spiritual dengan api biru meledak dan membubarkan balok pedang. Ekspresi Mo Chen tetap acuh tak acuh saat dia berurusan dengan balok pedang. Lalu, dia menatap wajah Su Qingqing yang dipenuhi amarah. Namun, ekspresinya menyebabkan yang terakhir menjadi sangat marah. Ekspresi acuh tak acuh ini jelas menunjukkan bagaimana Mo Chen memandang rendah padanya. Seorang siswa baru sebenarnya berani memandang rendah dirinya, Su Qingqing. Aku akan membunuhmu. Dia mengertakkan gigi dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa syarat. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang tinggi ke udara. Kemudian, dia menempatkan tangannya bersama dan pedang perak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura pedang yang tajam dan dingin keluar. Pada saat itu, Suling Er, yang sedang menuju ke teratai roh surgawi, melihat fluktuasi yang kuat ini dan langsung memutar kepalanya. Wajahnya langsung berubah. Gadis gila itu mencoba membunuh Mo Chen? Pedang langit 9 roh, pelebur roh. Di langit, mata dingin Su Qingqing menatap ke arah Mo Chen. Tangannya terayun ke bawah dan tangisan dingin terdengar. Pada saat itu, individu yang tak terhitung jumlahnya melihat cahaya pedang besar merobek langit saat memotong udara. Di bawah tebasan ini, bahkan gelombang energi spiritual pun terkoyak. Niat membunuh melonjak dalam cahaya pedang ini. Gemuruh. Sinar pedang agung itu seperti Bima Sakti ketika jatuh dari cakrawala. Mereka membawa aura dingin yang mengerikan, membawa momentum membelah gunung saat mereka merobek cakrawala dan kembali ke Mo Chen. Su Qingqing jelas tidak memiliki sedikit pun kendali dalam serangannya. Jika Mo Chen tidak bisa bertahan melawannya, dia mungkin akan sangat terluka. Ketika tatapan dari kelompok sekitarnya melihat ini, kulit mereka sedikit berubah. Ketika wanita ini menjadi ganas, dia tak bisa dikendalikan. Mo Chen tampaknya tidak memiliki dendam dengannya, tapi dia menyerangnya tanpa ampun. Di dekatnya, wajah cantik Suling Er juga menunjukkan kecemasan. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan Mo Chen. Karena itu, dia hanya bisa berdoa agar dia tidak terpotong-potong sampai mati oleh Su Qingqing. Di bawah tatapan semua orang, Mo Chen juga mengangkat kepalanya. Mata hitam pekatnya menatap sinar pedang yang tampak berkilauan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan di telapak tangannya, cahaya berkumpul dan berubah menjadi pagoda kecil berwarna emas hitam. Dari kelihatannya, pagoda kecil itu tampak sangat kuno, tetapi tidak ada fluktuasi berlebihan yang datang darinya. Seseorang melihat pagoda kecil muncul di tangan Mo Chen, dan matanya berkonsentrasi pada pagoda, sambil bergumam, apakah itu artefak spiritual? Dengan fluktuasi spiritual aura yang lemah, itu mungkin artefak spiritual tingkat rendah. Mengandalkan itu, tidak mungkin untuk memblokir serangan ganas dari Su Qingqing. Mo Chen tidak menghiraukan bisikan itu. Energi spiritual di dalam tubuhnya disuntikkan ke pagoda hitam kecil. Setelah itu, dia mengibaskan jarinya dan pagoda kecil itu terbang keluar. Jeblar-jeblar-jeblar ledakan. Pagoda kecil itu terbang keluar dan seketika, anginnya naik secara dramatis. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pagoda besar berwarna emas hitam dengan puluhan kaki.
Pagoda besar itu melayang di langit dan di pagoda itu, pola berurat emas gelap yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar. Suoos. Sinar cahaya tanpa batas bersiul saat jatuh. Setelah itu, menghantam pagoda. Keduanya bertabrakan dan secara instan, suara logam yang mengejutkan bergema saat gelombang aura yang menyebar. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah itu. Bahkan setelah pagoda hitam mengalami serangan dari Su Qingqing, itu tidak terbelah. Kilatan hitam bergesir dan serangan pedang terhalang. Adegan ini langsung menyebabkan kejutan muncul dari mata mereka. Pagoda itu sebenarnya sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Su Qingqing berubah saat melihat ini. Serangan yang dia lakukan sebelumnya cukup untuk mengalahkan tahap akhir level Rongtian. Bagaimana itu bisa diblokir oleh pagoda kecil dari Mu Chen? Su Qingqing bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Mu Chen juga terkejut. Pagoda kecil ini sudah ada di dalam tubuhnya sebelumnya. Bahkan, dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hal itu. Dia hanya tahu bahwa itu mungkin terkait dengan dorongan spiritual misterius yang disegel di dalam tubuhnya. Adapun kekuatannya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun melihatnya sekarang, sepertinya ia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Mungkinkah pagoda ini hanya bisa digunakan sebagai perisai? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa pagoda kecil ini tidak sesederhana itu. Seharusnya tidak hanya memiliki penggunaan sederhana seperti itu, bukan? Siu siu siu. Tepat ketika Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, pagoda tiba-tiba memancarkan beberapa kilau emas hitam. Salah satunya melesat menembus langit dan menembak ke arah Mu Chen. Kemampuan tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan Mu Chen terkejut. Sebelum dia bisa menghindar tepat waktu, dia tertembak oleh kilau emas hitam itu. Setelah itu, dia merasa bahwa ada niat mendalam yang mengalir keluar dari hatinya. Ini adalah Mu Chen menerima beberapa informasi misterius. Sesaat kemudian, kejutan merembes ke matanya. Ini tampaknya menjadi beberapa metode pengendalian pagoda hitam. Pagoda 9 lapis. Mu Chen menatap pagoda itu saat nama aneh muncul di hatinya. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan seteguk nafas dan kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat kuno. Tepat ketika Mu Chen membentuk segel, energi spiritual di dalam tubuhnya tampaknya menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama energi spiritual menghilang, pagoda di langit meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Pada lapisan paling bawah dari pagoda, warna emas hitam suram secara bertahap berubah menjadi warna emas cerah. Pola emas kuno menempati lapisan pagoda itu. Pola emas bergoyang ketika naga emas melonjak. Itu melonjak ke langit dengan energi yang sangat mengejutkan. Langit dipenuhi dengan aura spiritual dan memancarkan riak besar. Pagoda penindasan. Segel tangan Mu Chen berubah dan pagoda 9 lapis dengan ganas melonjak ke langit. Cahaya emas hitam menyapu dan pada lapisan pertama pagoda, kilau emas yang meluap menyapu. Naga emas meraung saat diseret bersama dengan bayangan besar tak tertandingi, serta riak energi spiritual dan pergi untuk menekan Su Qingqing, yang memiliki kejutan di wajahnya. Tiba-tiba serangannya yang mengejutkan ini membuat ekspresi semua orang berubah. Su Qingqing buru-buru mundur, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Dia segera memobilisasi energi spiritualnya dan pedang panjang perak di tangannya meledak seperti pithon perak, bersama dengan pedang perak menyala dan menusuk ke arah pagoda 9 lapis yang menekan. Jeblier-jeblier ledakan. Pedang itu berbenturan dengan pagoda 9 lapis. Pedang tajam itu berkedip dengan cepat berubah kusam dengan kecepatan yang mengejutkan saat retakan halus muncul pada pedang. Enges. Artefak spiritual menderita kerusakan parah. Wajah Su Qingqing tiba-tiba memucat dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang kembali dalam keadaan menyesal. Wurr. Seolah-olah pedang panjang keperakan itu telah mengeluarkan ratapan saat energi spiritualnya berubah kusam dan terbang kembali ke tangan Su Qingqing. Pada bilah pedang, retakan halus memanjang. Itu adalah artefak spiritual tingkat menengah, tetapi diubah menjadi tak berdaya oleh pagoda 9 lapis. Seluruh area hening.
Setiap mata yang menatap ke arah ini dipenuhi dengan kejutan. Terutama Huo Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Mu Chen sebelumnya, wajahnya sangat muram. Dia jelas tidak berharap bahwa Mu Chen akan memiliki kartu truf yang mengerikan. Penindasan dari pagoda sebelumnya, bahkan jika dia menerima serangan seperti itu, dia akan berada dalam keadaan menyesal. Mu Chen memandang Su Qingqing, yang dikirim terbang. Dengan lambaian tangannya, pagoda 9 lapis itu mendarat di telapak tangannya, sebelum menghilang. Dia juga dipenuhi dengan kejutan di hatinya. Kekuatan tangguh pagoda 9 lapis ini telah jauh melampaui imajinasinya. Selanjutnya, dari informasi yang dia terima sebelumnya, pagoda 9 lapis ini memiliki 9 lantai. Sebelumnya, dia hanya berhasil memobilisasi lapisan pertama. Jika dia bisa memobilisasi ke-9 lapisan itu suatu hari nanti, bukankah itu akan membuat para ahli terkencing-kencing? Terlebih lagi, sepertinya pagoda 9 lapis ini memiliki kemampuan aneh. Seperti sebelumnya, itu secara langsung menekan artefak spiritual peringkat menengah. Jika itu adalah bentrokan biasa, mustahil untuk mencapai prestasi seperti itu. Pagoda 9 lapis tampaknya menjadi kelemahan artefak spiritual. Itu bisa dikatakan sebagai pembunuh artefak spiritual. Pedang naga peraku. Su Qingqing memegang pedang panjang keperakan kusam di tangannya saat matanya berubah kusam. Segera setelah itu, wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat dingin. Matanya tertuju pada Mu Chen saat dia berbicara dengan suara tegas, "Mu Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Lulong, Liu Xiao, bunuh dia!" Dia berteriak liar. Wajahnya yang cantik terpelintir karena amarahnya. Di dekatnya, dua sosok terbang ketika mata mereka dengan muram menatap Mu Chen. Keduanya adalah fase akhir level Rongtian. Meskipun mereka tidak berada dalam peringkat 100 teratas dari peringkat surgawi, mereka masih karakter yang cukup kuat. Melihat pemandangan ini, alis Mu Chen juga sedikit meruncing. Su Qingqing ini memang bodoh, wanita seperti ini adalah wanita yang paling menjengkelkan. Siu siu siu. Namun, ketika keduanya hendak mengambil tindakan, tiba-tiba muncul energi spiritual dari belakang. Lampu hijau yang meluap melayang ke langit dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah itu. Dalam gelombang besar, teratai roh surgawi secara bertahap mekar. Seseorang mengeluarkan seruan, teratai roh surgawi akan segera mekar. Mu Chen berkonsentrasi dan menatapnya. Di dalam teratai roh surgawi, itu ada biji teratai yang berkelap-kelip dengan kilau menyilaukan. Dari penampilan mereka tampak sehalus dan bulat seperti permata. Pada saat ini, dengan mekarnya teratai roh surgawi itu, biji teratai juga memiliki tanda-tanda meletus. Teratai roh surgawi itu benar-benar telah matang ke titik di mana ia akan meletus secara otomatis. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok sekitarnya mendidih. Begitu teratai roh surgawi meletus, situasinya pasti akan kacau balau. Pada saat itu, mereka harus bergantung pada keberuntungan mereka untuk mendapatkan benih itu. Bersiaplah untuk merebut biji teratai. Pada saat ini, Su Qingqing hanya bisa mengepalkan giginya saat dia melirik Mu Chen dengan ganas. Jika dia menyerang Mu Chen sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk merebut biji teratai. Mu Chen tidak memperhatikannya karena dia juga mengarahkan pandangannya pada teratai roh surgawi yang mempesona itu. Tatapan setiap orang berkumpul di sana. Tatapan itu perlahan berubah dan berkobar. Jeblar-jeblar-jeblar ledakan. Teratai roh surgawi telah berkembang hingga batasnya dan segera setelah itu, sinar lampu hijau gelap dengan kuat meletus ke langit. Langit tampak seperti dihiasi dengan batu giok. Pada saat yang sama, teratai roh surgawi itu benar-benar meledak. Gelombang badai energi spiritual yang menakutkan menyapu dan menyebarkan gelombang energi spiritual. Dalam badai itu, mutiara giok berkilau melesat ke seluruh area dengan kecepatan yang menakjubkan. Dian. Langit dan bumi bergetar hebat. Bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan mata hijau menerkam mutiara-mutiara batu giok itu. Jeblar-jeblar-jeblar ledakan. Seluruh langit dan bumi tampak seolah bergemuruh. Sinar cahaya hijau gelap melesat ke seluruh dataran dengan kecepatan yang menakjubkan.
Tak terhitung banyaknya orang yang menyerbu ke sinar cahaya itu dengan mata menyala saat mereka mencoba untuk merebutnya. Belar. Namun, orang-orang ini rupanya meremehkan kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh teratai roh surgawi. Di bawah dampaknya, benih teratai itu seperti panah yang memenuhi langit. Beberapa ahli yang kurang beruntung, kilau hijau yang indah itu telah menembus telapak tangan mereka dan menyemprotkan darah segar. Aduh! Melihat situasi nasib sial itu, orang-orang itu kemudian menjernihkan pikiran mereka sedikit dan tidak lagi berani sembrono meraih benih. Sebaliknya, mereka mengedarkan energi spiritual dan mengendalikan energi spiritual mereka ke dalam bentuk tangan sebelum mereka mencoba meraihnya. Bahkan dengan tangan-tangan yang diselimuti energi spiritual ini, beberapa dari kilau hijau seperti panah ini sudah memakan beberapa korban. Setelah itu, mereka melesat melintasi cakrawala dan setelah beberapa saat, mereka menghilang ke perbatasan cakrawala. Jelas, benih teratai spiritual ini tidak begitu mudah diambil. Mu Chen melihat adegan kacau dan juga sedikit terkejut dengan energi destruktif dari biji teratai spiritual itu. Sepertinya hal-hal ini tidak mudah didapat. Wow! Tepat ketika Mu Chen tercengang, gelombang angin kencang datang. Mengangkat kepalanya, dia melihat kilau hijau. Itu sudah menembus blokade semua orang dan terbang langsung kepadanya. Melihatnya, Mu Chen menjentikan jarinya dan energi spiritual yang berisi api emas hitam melesat dan sangat bertentangan dengan kilau hijau itu. Belar! Aura spiritual meledak dari benturan, tapi lampu hijau itu masih berhasil menembusnya. Kecepatannya tidak lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya. Aku akan melihat kemana kamu akan lari. Mu Chen tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan pagoda 9 lapis telah muncul kembali. Dia melambaikan lengan bajunya dan pagoda itu terbang keluar. Itu muncul sebelum kilau hijau itu menyambar. Dengan pagoda yang bertujuan untuk menangkap kilau hijau itu, lampu emas hitamnya melonjak dan melahapnya. Belar! Kilau hijau itu telah dibebankan ke pagoda 9 lapis. Tubuh pagoda bergetar dan terbang beberapa ratus kaki. Setelah itu, pagoda hitam menjadi stabil. Dengan kilatan cahaya, itu terbang kembali ke arah Mu Chen. Mu Chen memperpanjang telapak tangannya dan pagoda hitam mendarat di telapak tangannya. Cahaya hitam bergegas keluar, sebelum menyebar. Kilau hijau muncul di telapak tangannya. Cahaya kemudian menyebar kembali dan berubah menjadi biji teratai hijau seukuran ibu jari. Benih teratai itu berwarna hijau giok, halus dan bundar. Aroma diikuti oleh gelombang riak energi spiritual murni yang terus menyebar. Ini adalah benih teratai spiritual. Mu Chen memandang biji teratai berwarna hijau di telapak tangannya. Hanya dengan memegangnya, dia merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya seolah-olah lebih tenang. Sampai-sampai darah dan qi-nya yang terganggu oleh energi spiritual juga telah lebih tenang. Memang, barang yang luar biasa. Sukacita melintas di mata Mu Chen saat ia berseru dengan kagum. Sepertinya benih teratai spiritual ini memang memiliki efek memperkuat energi spiritual. Pada saat ini, banyak orang di daerah sekitarnya juga melihat Mu Chen memperoleh benih teratai spiritual. Kecemburuan terpancar dari mata mereka, tetapi tidak ada yang sembrono sampai mengambil tindakan terhadapnya. Sebelumnya, ketika Mu Chen dan Su Qingqing bertempur, kekuatan yang dia ungkapkan membuat mereka mengerti bahwa pendatang baru di Akademi Beichan selama beberapa bulan tidaklah omong kosong. Mu Chen menyimpan benih teratai spiritual itu dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Matanya sedikit membara. Dengan adanya kesempatan seperti itu, dia tak akan menyia-nyiakannya. Pagoda 9 lapis di tangannya mampu mengambil biji teratai spiritual ini. Mengandalkan karakteristik khusus, dia tidak perlu khawatir tentang dampak menakutkan benih teratai spiritual. Memikirkan ini, dia tidak ragu sedikit pun. Dengan kilatan sosoknya, dia loncat dan terbang ke arah lain. Dengan jentikan telapak tangannya, pagoda 9 lapis muncul sekali lagi. Cahaya emas hitam misterius tiba-tiba muncul. Mu Chen dengan hati-hati mencari targetnya. Dia tidak pergi untuk merebut biji teratai spiritual yang diawasi oleh orang lain. Tetapi telah mengarahkan targetnya ke biji teratai spiritual yang telah berhasil lolos dari radar deteksi Angkatan Udara.
Dengan sangat cepat, dia mencari targetnya sekali lagi. Pagoda 9 lapis terbang keluar dan angin meningkat tajam. Itu berubah menjadi pagoda besar dan menuju ke arah kilau hijau. Gelondang-gelondang. Lampu hijau itu ditutupi oleh pagoda 9 lapis. Tubuh pagoda bergetar dengan kuat tetapi sangat cepat. Kekuatan penahan yang kuat itu menghilang sedikit demi sedikit. Telapak tangan Mo Chen melambaikan tangan dan pagoda 9 lapis itu terbang kembali ke tangannya, bersama dengan benih teratai spiritual. Benih teratai spiritual lain telah jatuh ke tangannya. Tatapan orang-orang di daerah sekitarnya memerah. Banyak dari mereka tidak bisa menghentikan benih teratai spiritual. Namun, Mo Chen bisa mendapatkannya dengan mudah. Hanya ada 10 biji teratai spiritual di dalam teratai itu dan bro itu telah mendapatkan 2. Mo Chen tidak peduli tentang tatapan itu. Benih teratai spiritual itu sangat langka dan masing-masing dihargai 200.000 poin nilai spiritual. Memiliki kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Setelah itu, ia menyimpan benih teratai spiritual dengan membalikkan tangannya. Matanya menyapu dan mencari target baru. Sius! Tepat ketika dia akan bertindak, beberapa angin kencang menyapu ke bagian vital tubuhnya. Serangan tiba-tiba menyebabkan mata Mo Chen menjadi dingin. Pagoda 9 lapis di tangannya terbang mundur dan melindunginya dari belakang. Gelondang-gelondang-gelondang. Suara logam bergema dan pagoda 9 lapis tersentak mundur agak jauh. Namun, angin kencang dari serangan menyelinap dan semuanya terhalang. Mo Chen kemudian berbalik saat dia dengan dingin menatap orang yang menyerangnya. Itu Su Qingqing, Lulong dan Liu Xiao, mereka bertiga. Serahkan biji teratai spiritual, jika tidak, aku tidak keberatan untuk merendang pantat kamu. Su Qingqing mengulurkan tangannya yang seperti batu giok saat dia membuat permintaan dingin. Mo Chen mendengar apa yang dikatakan, tetapi malah tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya saat nadanya membawa kebencian yang tak terbantahkan, menyerahkannya padamu. Luluh, lah kamu siapa? Mendengar cara Mo Chen berbicara, wajah Su Qingqing berubah pucat saat dia menggigit giginya. Bunuh dia. Mendengar apa yang dikatakan Mo Chen, dua lainnya juga memandang Mo Chen dengan tatapan tidak baik. Su Qingqing, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengkeroyokan. Namun, tepat ketika Mo Chen hendak mengambil tindakan, tangisan lembut terdengar dari kejauhan. Su Ling'er terlihat dengan cepat mendekati dengan beberapa orang dan muncul di hadapan Mo Chen. Su Ling'er, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pikirkan urusanmu sendiri. Su Qingqing berkata dengan kebencian. Tidak mau. Melihat betapa marahnya Su Qingqing, Su Ling'er tersenyum seperti bunga ketika dia berbalik ke arah Mo Chen dan berkata, pergi dan ambil biji teratai spiritual. Aku akan memblokirnya untukmu. Mendengarnya, Mo Chen sedikit ragu-ragu, tetapi akhirnya menganggukkan kepalanya. Lebih baik mengambil biji teratai spiritual, daripada berkelahi dengan gadis gila itu. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Mo Chen tersenyum ke arah Su Ling'er dan terbang. Kamu. Melihat ini, wajah Su Qingqing langsung berubah jelek saat dia mencibir. Kalian semua, jembot. Ketika dia membacot, sosoknya meledak dengan amarah. Di belakangnya, Lulong dan Liu Xiao mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka dihalangi oleh kelompok Su Ling'er dan pertempuran kacau langsung terjadi di antara mereka. Tepat ketika Su Ling'er menghalangi Su Qingqing dan kelompoknya, Mo Chen sekali lagi mencari target. Secara keseluruhan, jumlah biji teratai spiritual memang terbatas. Hanya ada sekitar selusin dari mereka. Setelah keliling-keliling, Mo Chen tidak menemukan satupun. Setelah itu, langit dan bumi yang kacau balau secara bertahap kembali ke aslinya. Semua benih teratai spiritual itu semuanya telah diambil. Mendapatkan 3 benih teratai spiritual sudah dianggap cukup beruntung. Baik di langit maupun di bumi, gelombang energi spiritual yang melonjak itu juga telah menghilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, langit yang indah menunjukkan penampilan aslinya. Pertempuran Su Ling'er juga berhenti dengan lenyapnya gelombang energi spiritual itu. Wajah Su Qingqing menjadi abu-abu. Dia benar-benar tidak mendapatkan benih teratai spiritual satupun, dia benar-benar datang dengan sia-sia.
Bocah itu bernama Mu Chen, kamu telah mendapatkan 3 biji teratai spiritual. Berikan satu padaku dan aku akan melupakan hal hari ini. Kalau tidak, aku akan memberitahu kakakku tentang ini dan di masa depan, kamu tak akan nyaman hidup di Akademi Beichang ini. Su Qingqing berkata sambil menatap Mu Chen dengan giginya yang terkatup rapat. "Ah, kamu pikir aku takut padamu? Suruh saja kakakmu mencari kakakku." Su Ling'er dengan dingin tersenyum. Su Qingqing dengan tajam melirik pandangan Su Ling'er. Setelah itu wajahnya menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Yang terakhir dengan ringan tersenyum, 500.000 nilai spiritual dan berikan aku biji itu satu. Banyak orang di sekitarnya tercengang. 500.000 poin nilai spiritual? Apakah anak ini gila? Tidak peduli betapa berharganya benih teratai spiritual itu, mereka tidak sebanding dengan jumlah ini. Dia jelas mencoba membuat marah Su Qingqing sampai mati. Melihat ke atas, tubuh lembut Su Qingqing memang gemetar karena amarah. Setelah bertahun-tahun di Akademi Beichang, belum ada yang memprovokasi dia seperti ini sebelumnya. Tunggu saja. Aku, Su Qingqing, tidak akan pernah melupakan masalah ini. Dada besar Su Qingqing bergerak naik turun. Dia meninggalkan kata-kata kebencian itu, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, dipenuhi dengan kemarahan. Melihat siluet Su Qingqing menjauh, Mu Chen tersenyum ringan. Kakak dari Su Qingqing ini adalah Su Huang, kan? Keberadaan top 5 peringkat surgawi. Sepertinya dia telah menyinggung sosok kuat lainnya. Namun, kata pepatah, ketika ada hutan, seseorang tidak akan berhenti untuk bekerja keras. Karena dia sudah membuat perlawanan dengan Li Xuantong, aku juga tak akan mundur menjadikan top 5 peringkat surgawi sebagai lawan.